Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 14 September, Exaltation of the Cross. Setiap merayakan hari raya salib suci ini, saya selalu ingat kata-kata Pastor Jose Carbonell. Kalian lihat gambar, belum lama meninggal, belum 1 tahun ya. Lihat ada gambar-gambar beredar di sini. Gambar Pastor Carbonell adalah seorang pionir Salesian di Indonesia yang belum lama ini meninggal di Spanyol. Di salah satu komunitas di Jakarta, Tiga Raksa, di pintu naik ke tangga ke lantai 2 ada salib. Di salib tertulis In Cruce Salus, bahasa Latin. Ada umat yang datang selalu tanya kepada pastor, apa artinya itu kalimat itu pastor? Apa artinya kata-kata itu pastor? Dia tertawa dulu baru dia menjawab, kita tidak bisa pergi ke surga dengan menggunakan BMW, katanya. Kita tidak bisa ke surga dengan menggunakan Mercedes. Atau kita tidak bisa menggunakan Garuda untuk pergi ke surga. Menuju kita pergi ke surga dengan salib. Jadi dia mengatakan, Bapak Tua itu mengatakan semua yang tanya kepadanya tentang arti In Cruce Salus itu, dia bilang itulah ekspres kita yang kita gunakan menuju salib. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari raya yang kita rayakan ini mengundang kita untuk memperdalam, untuk memahami lebih jauh arti sebuah salib bagi kita orang-orang Kristiani. Salib tidak sekedar tanda yang kita buat setiap hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kadang-kadang buat juga tidak benar. Ada yang semua di sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini salib, tanda salib apa ini? Atau membuat tanda salib dengan kesadaran atau tidak? Kadang-kadang kita tidak sadar, ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di atas di satu titik semua. Coba kalau kita membuat tanda salib harus dengan penuh kesadaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati-hati, ada pusat kehidupan di situ, harus di situ ditunjukkan putranya. Jadi dibuat dengan penuh kesabaran dan penuh kepercayaan. Karena semua doa itu sudah diungkapkan melalui rangkuman singkat ini dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Semua kegiatan yang akan kita lakukan, tugas dan pelayanan yang kita lakukan sebagai orang-orang beriman, kita melakukannya dalam nama Tuhan. Di dalam bacaan pertama tadi kita diingatkan tentang salib, ya, ketika orang-orang Israel itu berusaha melawan Tuhan dengan kata-kata di padang gurun, kenapa kita mati di sini, tidak ada air, tidak ada minuman, tidak ada makanan, lebih baik kita ada di Mesir. Berkata-kata melawan Tuhan. Dan kita tadi mendengar bahwa itu menuju mengantarkan mereka semua kepada kematian melalui ular-ular yang datang menggigit mereka dan mati. Tetapi setelah itu mereka menghadap lagi Musa, bagaimana bisa selamat. Dan Musa sudah memberitahukan membuat ular tembaga itu, dan singkatnya semua orang yang melihat, ya, semua orang yang dipatuk ular dengan memandang kepada salib akan tetap hidup. Kalau tidak, akan mati. Demikian juga dalam bacaan Injil tadi kita diingatkan tentang anak manusia ditinggikan demi keselamatan umat manusia. Maka tidak seperti pemahaman orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang memahami salib itu adalah kehancuran, kematian, atau apalagi hinaan atau kebodohan. Tetapi bagi kita orang-orang Kristiani, salib itu adalah kemuliaan Allah, cinta kasih Allah, atau lebihnya lagi adalah keselamatan. Adalah keselamatan
bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kehinaan, bukan kerendahan, bukan kehancuran, tetapi itu adalah kemuliaan. Melalui salib menuju kepada kemuliaan. In cruce salus. Di salib ada pengampunan, ada keselamatan, ada kemuliaan. Kita beberapa hari, 2 hari yang lalu, hari Minggu secara khusus kita diundang oleh Tuhan. Kalau mau menjadi muridku, menyangkal diri dan memikul salib. Ya, tidak untuk membuat kayu palang. Kalau 10 anak asrama membuat 10 kayu salib untuk mondar-mandir pastoran asrama salib, itu namanya kebodohan. Tetapi salib yang kita semua diundang untuk memikul salib dan mengikuti Tuhan, itu adalah kebajikan-kebajikan Kristiani yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tugas dan pelayanan, panggilan hidup kita, atau istilahnya the burden of life. Adalah apa yang kita terima dan kita bawa dalam hidup, tugas dan tanggung jawab kita. Dan bagaimana kita melakukannya itu atas dasar iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman akan diberikan perhatian secara khusus dalam hubungan dengan salib. Orang yang tidak beriman, salib berat akan ditinggalkan, mencari yang lebih ringan. Orang yang beriman akan tetap sabar dan setia dengan tekun dan rajin untuk memikul salibnya. Salib kehidupan menuju kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar dan tahu tentang salib itu? Kadang-kadang Bapak Ibu ada mengatakan, yalah, biar aja lah, itu sudah menjadi salibku. Puji Tuhan. Kadang-kadang, oke, kita paham saja, sabar saja, karena itulah salib kita. Maka pertama-tama kita semua diundang, diminta untuk memahami salib kehidupan kita. Setelah memahami salib kita, dengan iman, dengan kepercayaan, dengan setia memikul salib itu, mengikuti Dia sampai pada kesempurnaan hidup. Kalau kita tiba-tiba bilang, aduh salib terlalu berat dan tinggalkan, itu kita seperti orang-orang dalam bacaan pertama tadi. Tetap ketika kita tetap setia memikul salib, maka kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan di surga. Dan itu beberapa hari yang lalu Tuhan menekankan lagi. Mau menjadi muridku, menyangkal diri. Artinya bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan berkehendak demikian, itu yang harus saya lakukan sebagai salib yang saya pikul untuk bisa mengikuti Dia menuju kepada kesempurnaan hidup. Marilah kita berdoa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat dan rahmat yang sesungguhnya, yang secukupnya, agar kita bisa mampu memahami salib kehidupan kita. Dan dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, kita memikulnya, mengikuti Dia menuju kesempurnaan hidup. Tuhan memberkati.